Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Puan Bakri. Seperti biasa, aku akan nge-share ke kalian hal-hal seputar mahasiswa. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Nah, kali ini aku akan nge-share ke kalian 5 kesalahan mahasiswa baru atau maba ketika di dunia kampus. Apa aja? By the way, anyway, busway, check it out. Yang pertama adalah malu bertanya ke dosen. Nah, biasanya ketika kita di dalam kelas dan mendapatkan materi dari dosen, pastinya ada hubungan timbal balik atau focus group discussion. Misal seperti itu, ada FGD ketika materi yang disampaikan oleh dosen. Tentunya dosen juga meminta pendapat kita sebagai mahasiswa, pun juga meminta kita untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan agar suasana di dalam kelas itu bisa berjalan dengan baik. Biasanya seperti itu. Nah, tetapi ada beberapa mahasiswa baru yang ketika di dalam kelas menerima materi dari dosen, mereka enggan untuk memberikan pertanyaan kepada dosen. Ini sangat tidak dianjurkan bagi teman-teman yang mahasiswa baru, pun juga dengan teman-teman yang ongoing atau sudah semester 2, semester 4, semester 6 dan seterusnya. Mengapa? Karena ketika kita aktif di dalam kelas, sering bertanya kepada dosen, itu akan memberikan nilai plus kepada kita. Dosen akan mencatat itu sebagai nilai tambahan selain daripada nilai UAS atau UTS dan nilai kehadiran, juga dengan nilai-nilai yang lainnya. Jadi aku merekomendasikan kepada teman-teman mahasiswa baru agar jangan malu bertanya kepada dosen ketika materi sedang berjalan. Oke? Yang kedua adalah malas ikut kegiatan intra ataupun kegiatan ekstra. Nah, beberapa mahasiswa biasanya mereka sangat malas ketika ada kegiatan yang diselenggarakan baik itu di dalam kampus ataupun di luar kampus. Aku sebenarnya tidak memaksakan teman-teman mahasiswa baru ataupun teman-teman yang sedang ongoing, tetapi seperti yang aku alami, seperti yang aku rasakan, ketika kita ikut ambil bagian daripada kegiatan-kegiatan intra maupun kegiatan-kegiatan ekstra, kita akan mendapatkan pengalaman lebih dari kegiatan yang kita ikuti tersebut. Lebih dari itu, kita juga mendapatkan ilmu baru, teman baru. Jadi, relasi kita itu tetap terjaga dan penambahan daripada ilmu-ilmu kita. Seperti itu. Dan biasanya ketika kita ikut kegiatan-kegiatan, ada sertifikat yang akan dibagikan sebagai tanda kita pernah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Otomatis sertifikat akan berguna kepada kita ketika misalkan kita ingin mengikuti kegiatan selanjutnya ataupun kita sedang diperhadapkan dengan interview di sebuah perusahaan tertentu. Ada beberapa perusahaan yang membutuhkan sertifikat-sertifikat yang pernah kita ikuti kegiatan-kegiatannya. Biasanya seperti itu. Jadi aku merekomendasikan kepada teman-teman jangan sampai malas tahu dengan kegiatan-kegiatan intra ataupun kegiatan-kegiatan ekstra. Karena itu akan berguna bagi kita dan masa depan kita nanti. Seperti itu. Yang ketiga, sering terlambat. Nah, ini nih penyakit nih. Penyakit bagi sebagian besar mahasiswa. Biasanya kalau kita membuat tugas, mengerjakan tugas di waktu-waktu yang larut malam, kita pastinya kan sering insomnia kalau mahasiswa. Sering insomnia sehingga kita bisa tidur sampai jam 3 pagi ataupun lebih dari itu. Tidur larut malam atau begadang sampai larut malam itu bisa membuat kita sering terlambat ketika di kampus. Nah, aku menginformasikan kepada teman-teman mahasiswa baru atau yang baru saja masuk kuliah, jangan sampai membuat kesalahan, sebab kita sering mengalami ini. Ketika kita terlambat masuk ke kelas, ada 2 kemungkinan yang akan kita dapatkan.
Yang pertama, malu. Malu karena terlambat. Malu kepada teman-teman kita. Malu kepada dosen yang memberikan mata kuliah tersebut. Yang kedua adalah bisa jadi nilai kita anjlok, guys. Nilai kita anjlok karena kita akan dicap sebagai mahasiswa yang terlambat di mata kuliah si dosen tersebut. Jadi dosen biasanya akan mengurangi nilai kita karena kita sering terlambat. Jadi hati-hati, jangan sampai membuat kesalahan. Yang keempat adalah malas membuat tugas. Nah, ini juga penyakit ya teman-teman mahasiswa baru. Beberapa mahasiswa termasuk aku pernah, dan semakin kita lama di dalam kampus, semakin banyak penyakit malas itu akan menghampiri. Mungkin di beberapa mahasiswa enggak, tapi aku pernah merasakan posisi demikian. Jadi ketika semakin besar semester kita, itu semakin malas penyakitnya tuh, semakin besar penyakit malasnya. Karena itu aku kembali menginformasikan kepada teman-teman mahasiswa baru, jangan sampai penyakit malas ini terus dirawat, terus dibudidayakan di dalam diri teman-teman. Gak boleh. Oleh karena itu, ketika tugas yang diberikan oleh dosen, cepat-cepatlah dikerjakan, kemudian dikumpul. Jangan sampai sistem SKS, sistem kabut semalam. Besoknya mau penutupan, malamnya baru ngerjain tugasnya. Di beberapa mahasiswa sering seperti itu. Aku juga. Nah, karena itu aku merekomendasikan kepada teman-teman mahasiswa baru ataupun teman-teman yang semester 2, nggak boleh. Oke, jadi harus rajin bikin tugasnya. Yang kelima atau yang terakhir adalah nitip absen. Ini yang sering terjadi di hampir semua kampus kayaknya. Kalau buat teman-teman yang di kampusnya atau di kelasnya nggak ada tradisi seperti ini, komen di bawah. Nitip absen itu sering terjadi di kalangan mahasiswa, apalagi mahasiswa yang malas-malasan. Aku nggak pernah nitip absen ya, Kalau sering nggak masuk kampus, ya sering sekali. Nah, nitip absen ini merupakan sebuah kebiasaan, sebuah tradisi oleh beberapa mahasiswa yang tanda kutipnya adalah mereka malas tahu dengan kuliah. Mungkin karena mereka keasyikan dengan dunia organisasi, tapi jangan sampai jadi organisasi jadi kambing hitam ya teman-teman ya. Tapi ya jangan menjadikan segala rutinitas aktivitas kegiatan kita itu sebagai kambing hitam, tetapi semua kembali kepada manajemen waktu kita sendiri ya. Karena itu bagi teman-teman yang malas, itu mungkin karena manajemen waktunya kurang tepat. Aku juga mungkin karena manajemen waktu aku yang kurang tepat. Oleh karena itu, karena ini merupakan pengalaman, aku mengharapkan sangat kepada teman-teman mahasiswa baru agar tidak boleh nitip absen. Gak boleh nitip absen kepada teman-teman yang ada ataupun hadir dalam kelas. Oke, jadi harus benar-benar full time kuliahnya. Masuk, kemudian sampai lulus, itu full time. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat. 5 kesalahan maba yang gak boleh dilakukan. Itu aja, thank you.